Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karomatunisa, NIM 41210077 dari kelas Filsafat Umum A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang negara dan pemerintahan menurut pemikiran Al-Ghazali. Sebelum saya menjelaskan tentang negara dan pemerintahan menurut Al-Ghazali, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tisi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Ghazalah di Tus Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang faqih, ahli ilmu kalam atau teolog, seorang filsuf dan sufi. Al-Ghazali merupakan sastrawan sekaligus pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Hampir setengah dari usianya beliau habiskan untuk mendalami pengetahuan, hingga banyak tokoh dunia terpukau oleh Al-Ghazali lewat karya-karya Al-Ghazali dan ajaran sufistiknya. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Memasuki mengenai negara dan pemerintahan, dalam pemikiran Al-Ghazali yang membahas tentang negara dan pemerintahan, Al-Ghazali ini membagi pendapatnya atau pemikirannya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pembentukan negara dan yang kedua pemerintahan negara. Selanjutnya tentang pembentukan negara. Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup sendiri. Karena itu, manusia memerlukan orang lain guna mendukung kehidupannya dalam berbagai aspek. Berdasarkan hal tersebut, Al-Ghazali mengajukan teori tentang pembentukan kebutuhan hidup, dan hal itu merupakan faktor utama dari pembentukan sebuah negara, atau bisa kita sebut pembentukan sebuah negara itu membutuhkan adanya makhluk-makhluk sosial yang memerlukan orang lain atau membutuhkan satu sama lain. Dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa awal berdirinya sebuah negara didasari oleh kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Aristoteles, penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok, kemudian bergabung hingga menjadi desa. Dari desa-desa tersebut bergabung lagi menjadi kecamatan dan demikian seterusnya, sehingga timbullah negara. Bagian yang kedua menurut Al-Ghazali yaitu pemerintahan negara. Al-Ghazali ini menyatakan bahwa pemerintahan mengemban tugas pengganti nabi, dan hal itu tercermin dari corak suksesi Abu Bakar yang pada awalnya ditandai dengan isyarat Nabi kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat sebagai pengganti Nabi. Itu sebagai contoh, tetapi dalam hal itu tidak hanya menjadi menggantikan imam sholat, tetapi menggantikan sebagai pemimpin dalam suatu negara yang dipimpinnya itu. Adapun tujuan pemerintahan menurut Al-Ghazali yaitu yang pertama, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya agar semua warga negara dapat melaksanakan ketaatan mereka kepada Allah dengan baik. Yang kedua, mengatur dan mengurus persoalan dunia seperti menghimpun dana dari sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak. Mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengenai pembentukan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat, di mana terciptanya suasana iklim yang kondusif bagi agama tergantung dari adanya stabilitas politik. Karena pemerintah selaku pemegang kekuasaan politik merupakan penjaga agama, di mana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan dasar bagi itu semua. Yang kedua mengenai pemerintahan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa pemerintahan mengemban tugas pengganti nabi. Mengingat fungsinya yang inheren dengan persoalan agama tersebut, pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya dianggap sebagai orang suci atau muqaddas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.